Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 16 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di bengkelnya, Nando dan Saleha akhirnya menemukan titik damai setelah perselisihan tajam yang sempat mendinginkan hubungan mereka. Nando dengan sisa rasa bersalah berusaha menenangkan dirinya, meski hatinya tetap penuh kekhawatiran. Pikirannya terusik oleh bayangan Zidan, pria yang pernah mencoba mendekati Saleha dan berlagak seperti pahlawan di saat sulit. Kekhawatirannya tak berhenti di sana. Ancaman dari orang-orang suruhan Bu Soraya, wanita yang dendam padanya, terus menghantui pikirannya. Dengan tekad bulat, Nando memutuskan untuk selalu mengantar dan menjemput Saleha kemanapun ia pergi, termasuk jika hanya ke masjid yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Bagi Nando, melindungi istrinya adalah prioritas utama, bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu dan tenaga. Namun, bagi Saleha, sikap Nando terasa berlebihan. Ia memahami rasa khawatir yang menghantui suaminya. Tetapi ia juga tahu bahwa Nando memiliki tanggung jawab besar di bengkel. Dengan lembut, Saleha mencoba meyakinkan Nando agar tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia ingin suaminya percaya bahwa ia mampu menjaga dirinya, terlebih di lingkungan yang sudah akrab baginya. Meski begitu, di dalam hatinya ia tak dapat memungkiri rasa hangat karena perhatian Nando yang tulus meski dibalut oleh rasa takut akan kehilangan. Bagi Saleha, cinta Nando yang protektif adalah bukti nyata betapa berharganya ia di mata sang suami. Malam itu sunyi, dan di sebuah kamar dengan lampu temaram, Bara berdiri di depan jendela yang sengaja ia buka. Angin malam menyusup, mengibaskan tirai tipis, namun tatapannya tak bergeming. Pikirannya berputar pada Saleha dan serangkaian peristiwa yang telah mengganggu kehidupan mereka belakangan ini. Bara mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki, mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik semua kekacauan. Amarah dan tekad berbaur dalam dadanya. Ia tahu ia harus segera menemukan jawabannya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di tempat lain, Zidan berdiri di dekat rumah Saleha. Hatinya penuh gejolak. Ia memandang rumah itu dengan tatapan rindu yang bercampur obsesi, berperang dengan pikirannya sendiri. Ia bergumam pelan, meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti Saleha akan kembali padanya, meski ia tahu semua itu hanya ilusi. Dengan langkah tergesa, ia akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan Bara melihatnya. Mata Bara membelalak, tubuhnya kaku sejenak. Apa yang dilakukan pria itu di sini? Pikirnya dengan curiga. Bara yakin kehadiran Zidan bukan kebetulan. Ada sesuatu yang direncanakan pria itu terhadap Saleha. Dan ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Di pelataran masjid yang biasanya tenang, Bu Soraya tengah meluapkan amarahnya. Ia berteriak-teriak melemparkan kata-kata penuh emosi ke udara malam yang sunyi. Hingga akhirnya sebuah batu besar yang ia genggam dilemparkan dengan keras ke arah kaca jendela masjid. Suara pecahan kaca menggema, memecah kesunyian dan membuat suasana semakin mencekam. Tak ada satu orang pun di sekitar yang berani mendekat, takut terseret dalam amarah wanita itu yang tampak kehilangan kendali. Masjid yang menjadi tempat ibadah kini ternodai oleh tindakan tak terpuji tersebut. Di tempat lain, Bara dan beberapa warga mendengar suara gaduh tersebut dan segera menuju ke arah masjid. Ketika sampai, mereka terkejut melihat Bu Soraya tengah merusak masjid tanpa rasa bersalah. Bara yang tidak bisa tinggal diam langsung mendekat, diikuti oleh warga lainnya. Bersama-sama mereka berusaha menghentikan tindakan Bu Soraya. Namun wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia terus berteriak dan melawan dengan penuh emosi. Berkat upaya bersama, akhirnya mereka berhasil menghentikan ulahnya yang meresahkan.
meski suasana masih diliputi kekacauan. Setelah kejadian itu, Bara segera kembali ke rumah dengan nafas tersengal-sengal. Di sana ia menemui Nando, Saleha, dan Bu Heni yang tengah mengobrol di ruang tengah. Bara menceritakan apa yang baru saja terjadi di masjid, termasuk bagaimana Bu Soraya mengamuk hingga memecahkan kaca jendela. Mendengar itu, Nando, Saleha, dan Bu Heni tertegun, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ketiganya saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati, apalagi rencana Bu Soraya ke depan. Kekhawatirannya mulai menyelimuti mereka, menyadari bahwa masalah ini mungkin belum berakhir. Sementara itu, di rumahnya yang sepi, Zidan duduk termenung ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Suara di ujung sana terdengar tegas, seorang pria yang menjadi orang suruhan Bu Soraya. Dengan nada penuh keyakinan, pria itu mengatakan bahwa ia mengetahui sebuah rahasia penting yang berkaitan dengan kejadian 3-4 tahun lalu, sesuatu yang melibatkan istri Zidan di masa lalu. Kalimatnya penuh teka-teki, tapi cukup membakar rasa penasaran Zidan. Pria itu meminta Zidan menemuinya di suatu tempat, dengan janji akan mengungkapkan fakta tersembunyi tersebut. Rasa penasaran Zidan tak dapat ditahan. Tanpa berpikir panjang, ia segera meminta lokasi tempat pertemuan. Di beberapa saat kemudian, setelah menerima kiriman lokasi, ia bergegas pergi. Di tempat yang telah dijanjikan, ia akhirnya bertemu dengan pria itu. Suasana terasa tegang, udara seolah membeku, dengan perlahan tapi penuh kepastian. Pria itu memulai membuka fakta yang selama ini tersembunyi. Di tempat berbeda, dengan langkah tegas dan tatapan penuh keberanian, Saleha menuju rumah Bu Soraya. Ia tahu bahwa keputusannya itu untuk datang ke sana bukanlah hal yang mudah. Tapi ia telah memantapkan hatinya. Saat tahu kedatangan Saleha, Bu Soraya menyambutnya dengan wajah penuh kejengkelan. Sorot matanya dingin dan tajam. Dengan nada ketus ia bertanya apa tujuan Saleha datang ke rumahnya. Namun sikap dingin itu tak membuat Saleha gentar. Ada sesuatu yang harus ia sampaikan dan ia tak akan membiarkan Bu Soraya terus bermain di balik bayang-bayang. Saleha dengan lantang mengungkapkan kebenaran. Ia menuduh langsung bahwa semua teror dan serangan yang menimpa dirinya serta keluarganya adalah ulah Bu Soraya. Mendengar itu, Bu Soraya tampak terkejut. Wajahnya pucat dan sesaat ia kehilangan kata-kata. Namun seperti biasanya, ia mencoba mengelak, melontarkan berbagai alasan untuk menepis tuduhan tersebut. Tapi kali ini, Saleha tidak memberinya celah. Ia terus menekan dengan bukti dan fakta yang ia ketahui, membuat Bu Soraya akhirnya mati kutu. Saleha berdiri tegak, memastikan bahwa Bu Soraya tahu permainan liciknya telah berakhir.